Menyala ya. dengan Pakito, yes, cepat clear dan juga dia bermain dengan super agresif untuk Pakito. Iya. Build itemnya juga dia pinter banget. Dia tahu apa item yang dibutuhkan dan flankingnya sih memang yang paling Iya. mengerikan ya dari Pakito itu. Ya. Tapi kalau ngomongin Digi ya, sebenarnya Bigetron bisa ngebuang Diginya juga sih. Jadi ngebuang satu slot untuk Tapi banning phase ke arah ini- Digi di second phase-nya. Iya, I mean, like, kalaupun Diginya di ban, mereka balik lagi udah punya Faramis. Cold Altar aktif, Crossbow of Tank aktif ya gak ada masalah sama sekali. Iya, tapi Esmeralda tentunya yang akan di-pick terlebih dahulu. Mengingat di sebelah kiri juga dari Pakitonya sudah diamankan. Jadi ini kalau 1v1 situation, Esmeralda bisa nyerap shield juga sih yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Onyx. Dan ada head to head dari Samo HT dan juga Kini. Kedua roamer yang gak beda jauh ya sebenarnya ya. Ini kill participationnya sih sebenarnya nggak terlalu jauh lah ya, sama-sama tipis aja. Tapi ya mungkin dari segi hero-nya nih yang agak berbeda. Counter setup, counter initiate yang sering digunakan sama dari teman-teman Bigetron sendiri. Tapi kalau dari Samo lebih banyak yang initiator kan. Iya, iya, di sana beda banget sih. Dan yang satunya lagi adalah dari Samo, dia kebanyakan untuk menggunakan roamer yang bisa kasih damage. Ya. Yang satunya udah defense aja dulu sambil ngebalikin keadaan tanpa kelas sekarang. Iya, tapi tidak akan ada Dairot sebagai counter dari Esmeralda. Dibuang sama Bigetron. Mereka nggak mau tuh kena attack damage penetration yang keluar dari seorang Dairot, apalagi di early ya. Sementara ada Atlas juga. Aduh, aku salah fokus nih. Banyak banget yang cantik-cantik dari Onyx. Halo. Oh iya, ada Gaby, benar. Ada Waduh. Atlas kali ini yang dibuang oleh Onyx Esports, mengingat mereka nggak mau ada inisiasi dengan satu buah Fataling. Karena kalau ada Atlas, biasanya harus ada jaminannya. Betul. Purify. Purify, dan itu kan ngebuang ya battle spell sebenarnya. Iya, ngebuang Betul. battle spell dan bahkan memaksakan ya udah mau nggak mau harus pakai itu. Iya. Jadi tidak akan ada Atlas. Oke. Tapi sebenarnya dari Onyx juga dia belum punya roamer sih. Jadi dia mempersempit pool hero roamer sebenarnya agak rugi juga ya ke arah Onyx sendiri. Ya itu dia, Digi udah dibuang tentunya karena mereka punya angka yang mereka nggak mau juga ini Digi yang bisa di-pick juga sebenarnya untuk sisi dari Onyx sendiri. Meskipun mereka udah punya Faramis ya. Iya. Tapi tidak mau adanya Digi berarti ini udah pasti heavy spin gak akan bisa di-cancel dengan cukup mudah. Gimana eksekusi balasan dari Faramis dengan ke altarnya? Ini yang bakal menjadi poin penting juga untuk Onyx Esports. Dan kalau ngomongin roamer, sebenarnya banyak banget yang bisa dipakai sama HT. Ya sama hati, tapi ini sekarang untuk roamer yang di ban, Lolita adalah salah satu yang terbanyak juga yang dipergunakan oleh Bigetron Alpha. Mereka bisa Oke. tutup dulu ke arah sana. Untuk mid lane-nya sendiri kan sudah ada Faramis di sini yang bisa Iya. dipakai oleh Sun. Karena Jadi- keduanya bisa pakai Lolita sih. Ya Lolita langsung di ban, nggak pakai Iya. lama. Karena memang kita melihat juga dari ketika head to head Lolita ya salah satu hero signature Betul. dari roamer Bigetron sendiri. Jadi daripada bahaya mending ban aja. Dan ini adalah dua hero yang bisa dibilang adalah dua signature juga untuk Ki sendiri. Dan apa nih, komen dari Ki juga kurang terlalu memperhatikan. Cuma sebenarnya Kiboy lebih agresif kalau dimainkan. Samo ke tipe cover yang kebalik gak sih? Iya, aku berasa sama Ate juga sebenarnya agresif Agresif juga juga sih. dia. Dia suka pakai hero-hero setup yang lebih mencari momentum ya kan. Dan mungkin dari Ki lebih berfokus untuk gimana caranya kita dengan strategi draft ini bisa ngalahin Onyx. Jadi lebih fokus untuk timnya sendiri dulu ya dari Bigetron, mengingat mereka juga di posisi yang kurang aman di standing klasemennya. Tapi kita udah ngelewatin semua banning phase dan ada Lilia terlebih dahulu yang akan diamankan oleh Bigetron, mengingat mereka bakal clear cepet di area midnya. Dengan Angry Gloom, dengan adanya satu buah Magic Shower dari Lilia, ini rotasi early bisa dimainkan sama pemain-pemain Bigetron. Ya. Dan dari Lilia juga sustain banget gak sih? Dia bisa nahan Blazing Duet. Ada Black Shoes untuk balikin darahnya. Dan ketika tim fight panjang, kita mengetahui bahwa adanya Faramis kan di tempat Onyx. Otomatis tim fight panjang banget itu yang akan diberikan sama Onyx. Jadi Mereka butuh sustain ya, hero sustain. Ya. Lilia menurut aku jawaban yang lumayan tepat ya untuk mid Lumayan lane-nya. tepat. Tapi ini ada Franco juga. Franco di band ya. Ini ada Ruby juga yang bisa dipakai sama seorang Samo HT. Dan Matilda ternyata yang akan menjadi roamer dari Onyx bersama dengan Balmond. Yang udah, padahal Bigetron memang ngambilnya ke Pika Arakai. Mereka butuh satu jungler yang bisa sustain juga untuk team fight-nya. Plus kita tahu Balmond ini dibawa ke arah mid late game. Iya, dia Susah banget itu dia Mbak. bakal bisa kontes untuk objektif pasif Turtle Lord. Sama sih ini dua jungler ya kok ya. Iya, tapi balik lagi dengan tanpa, kalau ngelihat dengan Balmond Pakito, aku suka kalau misalnya midnya tiba-tiba keluarnya Xavier. Ternyata ada stopper lain yaitu Selena. Yang dimana kita tahu Selena dengan trapnya ini cukup mengganggu.
Mapnya bakal terang harusnya untuk Bigetron Alpha. Iya, tapi jangan lupakan juga dari Matilda bisa ngecek sih sebenarnya untuk di dalam rumputnya. Dan talent prediction kita sekarang. Kita berduel bersama dengan waktu ternyata. Karena kita sepakat Sepakat ya? melihat bahwa ini adalah match yang bisa berjalan dengan cukup panjang. Kita udah terbiasa dengan late game ya. Iya, Dimana iya. Lim 17 menit dan aku bersama Kowo kira-kira ini ya 18 menit gak beda jauh lah ya. Iya, soalnya dari keduanya memang apa ya, gameplay objektifnya tuh kuat. Jadi Iya. aku merasa nggak akan makan waktu lama Tapi, untuk end game. betul, gak akan lama harusnya. Tapi audience prediction by TikTok juga nih Lim. Oke, kita lihat 81% bahkan untuk Onyx Esports ya, dan 19% untuk Bigetron Alpha. Terlihat cukup jauh ya. Jauh banget Dimana sih sebenarnya ya. dukungan para Sonic, lihat nih Sonic yang sudah memenuhi MPL Arena. Jadi kita sudah melihat juga grafik dari kedua belah tim. 10 hero sudah di-pick dan seperti apa eksekusinya di area game pertama. Langsung saja kita masuk ke dalam line of down. Dimana game pertama antara Onyx Esports melawan Bigetron Alpha. Ya pastinya semakin malam semakin ramai ya di MPL Arena ini. Karena memang dua tim yang bisa dibilang sama-sama strong, sama-sama unik. Jadi pastinya ini layak banget untuk ditonton, apalagi sampai penuh bahkan arenanya. Iya, ini early-nya harusnya di area mid-nya lumayan kerat ya dari Selena dan juga Matilda. Tapi kali ini San sudah menarik dengan Zero Stampede dan bahkan Kairi mencoba untuk memfollow up. Follow up yang baik dibuka oleh seorang Onyx Esports, kali berhasil mendapatkan first blood-nya. Tercatat di 1 menit awal Onyx Esports mereka udah bisa numbangin ke arah seorang Ki. Ya, dan ini yang dicari memang dari Onyx. Mereka punya kapabilitasnya. Mereka punya Balmond yang bisa crossing, ngasih damage secara konstan juga. Mereka punya Matilda dengan Soul Bloom-nya. Jadi pressure-nya di sini. Onyx Esports meskipun memang mereka bermain secara objektif, tapi mereka bisa ngebalikin keadaan juga dengan pressure mereka di early ngasih damage. Ya, dan kalau kita lihat, oh, cewek ternyata berhasil ditumbangkan dari rotasi yang membuahkan hasil. KYY mendapatkan 1 kill. Ini memang trap dari Selena yang ngeselin banget. Tapi masalahnya cewek yang akan terpick off ini akan ketinggalan dari segi level plus. Cewek pakai Cloud. Ini butuh item banget sih, setidaknya Demon Hunter Sword dan juga 1 buah Golden Staff. Tapi fun fact-nya, dari Grab ditarik dari MPL Edition 6, ini cewek dari total 9 kali pertemuan, Bigetron cuma bisa menangin 1 match melawan Onyx. Wah, ini kuat banget berarti ya dari ceweknya ini. Tapi kalau aku melihat hero-hero dari teman-teman Onyx sendiri, stoppernya agak kurang ya sebenarnya. Walaupun ya dia punya Pakito dengan knockout strike-nya, dia punya tarikan dari Stampede-nya Sans juga. Namun kalau untuk stopper pastinya menurut aku agak minim sih. Mereka harus benar-benar maksimalin utility skill yang mereka punya sih. Kayak Black Shoes di tangannya Vala, ini jangan asal digunakan karena kalau teamfight panjang dengan Altar di tangan Onyx Esports, ini Bigetron Alpha kalau mereka nggak punya resource skill yang cukup, ini bahaya banget. Ya, dan Turtle kali ini coba dikontes sepertinya dari Max dan berhasil diamankan oleh Kairi. Kali ini heavy spin, lempar ke arah belakang namun Butchnya masih bisa bertahan dan membalikkan keadaan. Max yang harus tumbang. Max-nya tumbang dan bahkan kali ini lihat ini kesempatan yang besar untuk Onyx Esports. Mereka makanin semua jungle dari Bigetron Alpha. Meskipun ceweknya ke pick off di awal, tapi dengan rotasi yang dibawakan oleh pemain-pemain Onyx di area mid-nya, ini mereka bisa tumbangin pemain-pemain lainnya. Gak harus terlalu fokus sama Marky. Yes, dan Sans dengan Magic Worship dia ternyata akan memberikan efek burn, efek tambahan bakaran. Dan kita tahu dengan penetration juga ini pakai. Jadi Onyx Esports tadi mereka berhasil untuk menang di area dari Turtle. Sekaligus untuk mendapatkan objektif berikutnya itu purple buff dari Akai. Iya, tapi rotasi dari Kini harus mulai diperhatikan juga ya. Terutama untuk cewek. Karena Ki kayak bakal berfokus untuk nge-babysit secara nggak langsung ke arah Marky-nya. Kalau Marky bisa numbangin cewek lagi berturut-turut, ini bakal menjadi tabungan yang manis untuk seorang Marky. Ya, dan goldnya dari cewek sendiri bakal lama banget kan. Yang kita tahu Cloud sendiri dia depends on item. Dia butuh Demon Hunter Sword, dia butuh Golden Staff. Paling nggak 2 item itulah untuk join fight nantinya. Jadi di delay di awal ini benar-benar mengganggu sih. Iya, aku setuju banget. Ini gimana tergantung rotasi yang cepat juga harusnya dari Onyx. Apalagi mereka bawa tipikal Balmond yang punya 2 retribution ya dengan lethal counter. Tapi kali ini di area atasnya Samo HT sepertinya bakal coba untuk mengcover cewek terlebih dahulu. Namun 3 pemain dari Bigetron Alpha mereka udah mulai bersiap nih. Lakukan setup di area atas tapi tidak akan mau terlalu overcommit karena cewek masih bisa menjaga lininya dengan cukup baik. Dengan adanya pergerakan dari Samo HT. Ingat Matilda punya guiding wind yang bisa untuk menahan dan bahkan ini membuat cewek tentunya tidak gampang tipick off. Oh, dan juga first item di sini. First defense item untuk Kairi. Itu adalah Radiant Armor.
Wah, respect ya. Sustain bener, dia sustain banget ya damage-nya kan ada 3 magic damage juga yang nge-burst ini datang dari Ki. Tapi yang lainnya ini nyicil, damage per second bukan burst. Iya, damage per second tentunya dan gimana garutan dari seorang Ki ini ya. Dari garutnya tentunya cukup menyakitkan di area early-nya. Tapi Boots bakal coba untuk menghindari satu buah Abyssal Arrow. Dan Samoate udah mendapatkan informasi di mana Marki kali ini pecah weakness point-nya. Tapi damage-nya ternyata belum masuk semua. Masih bisa bertahan dari ceweknya. Dan bagian turtle-nya ya mulai di set up lagi nih sama teman-teman dari Onyx. Sebenarnya secure-nya memang lebih kuat ke arah Kairi, tapi jangan lupakan heavy spin-nya. Iya, tapi kali ini lihat Boots mencoba untuk menjaga pemain-pemain dari Onyx Esports yang di mana harusnya Onyx masih bisa untuk mengamankan turtle-nya tanpa bisa dikontes karena zoning yang dilakukan sama Boots. Dia punya damage early, dia bisa clear cepat. Jadi ini fleksibel banget dari Onyx Esports. Mereka nggak perlu takut dengan sisi dari area depan ya, karena tebel-tebel semua di area depan. Gila, zoningnya sampai di belakang outer turret di mid lane ya. Bahkan ini Suns-nya juga ikut nge-zoning. Kita tahu Suns dengan Paramisnya, dia punya damage. Jadi harus benar-benar diperhatikan nih. Teman-teman Bigetron nggak boleh maju dengan mudah, dengan gampang dan out position itu bisa langsung dipanis sama teman-teman dari Onyx. Meskipun setupnya ada dari Ki ya Kola, tapi untuk itemnya nih Wow, oke. Satu buah Dreadnought Armor udah dibeli juga untuk Kairi. Tapi tadi di sini objektif play Onyx Esports yang bagus banget. Tadi bahkan Kairinya nahan, gak pakai retribution di turtle-nya, berusaha untuk mengkontes orange buff dari Blitz Team. Iya, tapi altar udah mulai dibuka oleh seorang Sans dan bahkan pemain-pemain dari Bigetron mereka mau coba untuk mendapatkan setidaknya ini defensif ke area turret di area atas dan sebenarnya satu hit lagi tinggal menunggu gimana cara eksekusi dari Onyx Esports kali ini dan bahkan cewek berhasil untuk mendapatkan objektif pertama untuk Onyx Esports. Sementara pemain-pemain dari Bigetron Alpha selama kok Abyssal Arrow yang nggak connect dari seorang Ki, ini mereka nggak bisa sembarangan maju kayak yang Lim bilang. Iya. Dan ya akhirnya satu buah outer turret ya di bagian top lane. Berhasil diunggulin nih, otomatis invasi dari teman-teman Onyx akan semakin liar lagi di bagian top lane-nya. Harus diwaspadai, jangan sampai invasi yang diberikan Onyx itu berfungsi dengan baik dan akhirnya gamenya akan menjadi susah untuk Bigetron. Iya, dengan satu turret yang pecah dari Onyx, ini cewek udah bisa mainin rotasinya. Dia bisa untuk keliling dapetin semua stakannya dan bahkan masuk kali ini dengan blazing duet ke arah dua pemain dari belakang. Sasa juga cewek menumpahkan dua pemain. Dan bahkan match kali ini body lata counter oleh seorang Kairi. Meninggalkan Ki kali ini bersama dengan Ripo, tapi kali ini Samoate masih punya satu buah seal. Masih bisa Rico mundur terlebih dahulu, tapi Ki bisa connect. Dan bahkan Boots, oh my god, langsung melakukan satu buah bad strike ke arah seorang Ki. Tapi di sisi lain, Samoate yang tadi lagi recall ternyata dipotong terlebih dahulu. Waduh, pergerakan yang sangat-sangat baik dan akhirnya outer turret di bagian mid lane juga hancur nih Om. Wow, ini Onyx kalau mereka dapetin team fight, mereka langsung dapetin objektif pasifnya. Turretnya sekarang sudah mulai hilang. Ini kontes turtle yang juga bisa menjadi milik dari Onyx Esports. Ini semua berjalan mulus banget ke agenda dari Onyx Esports sekarang. Tinggal seberapa kuat nanti atau seberapa sustain mereka untuk melakukan team fight. Karena mereka harus waspada juga dengan adanya Marki. Mereka gak boleh terlalu cepat, gegabah maju sambil melepaskan weakness point. Bahkan turtle-nya sekarang dilepas free ke arah Onyx Esports. Jadi gold-nya semakin banyak lagi perbedaannya. Hampir sekitar 7.000 ya, 6.000 gold Ini perbedaannya. Kelihatan ya sih dari perbedaan dari Onyx Esports yang bisa ngezoning player-player dari Bigetron Alpha. Berapa pemain yang bisa ngezoning, ngenahan setidaknya dari mungkin turret kedua ya, posisinya ini bisa ditahan sama Boots. Iya, Jadi siapapun yang nyebrang, itu bisa ditarik, bisa digebuk. Yang kelihatan paling jelas di sini adalah gap level. Kairi level 12, si Max masih di level 8 sebagai jungler. Tapi ini adalah Akai. Ini bukan jungler yang bisa dijinakkan sedemikian mudah. Ini susah. Iya, karena dari segi crowd controlnya, hit spin-nya, dan dia kan bermain sebagai frontliner sebenarnya. Jadi bukan damage yang diandalkan melebihi ke setup ya. Iya, dan setupnya tadi Onyx Esports mereka wah mulus banget. Sans ini mengganggu banget ya. Di garis depan dengan Shadow Rapid-nya berusaha buat narik-narikin semuanya. Belum lagi Ghost Bursters-nya yang memang bisa nge-burst. Apalagi dia build up-nya ke damage item. Lightning Trancon ada di sana. Wow, Lightning Trancon. Tapi Boots tentunya yang memakai Pakito ini serem banget sih. Ini salah satu pemain yang menurut aku kayak dia bisa make a play juga untuk Onyx Esports.
Karena dia pakai hero-hero damager yang bisa punya damage di depan. Dan dia punya kemampuan untuk menahan semua damage juga dari Big Hero Alpha. Benar, dengan kill participationnya ya 52%. Otomatis sih. rata-rata untuk minion managementnya itu dimenangkan oleh Butch. Sehingga dia akan join ke arah fight entah itu flanking ataupun menjadi frontliner untuk teman-temannya. Tapi kali ini di area bawah turretnya yang akan menjadi tujuan dari Onyx Esports. Lihat zoningan lagi dilakukan oleh seorang San, tapi dihentikan. Begitu saja terkena ledakan dari Ingrid Gloom. Dan bahkan Sans harus tumbang tadi. Masuk area belakang dan Maski tumbang kali ini. Tapi ternyata Vala bakal coba dikejar dan Samoa maju kali ke area depannya. Terbikin connect tapi ternyata Max yang akan dituju lagi dan lagi. Double kill diamankan oleh Kairi. 3 pemain dari Big Hero Nova dihentikan begitu saja. Meskipun ada pertukaran ke arah satu pemainnya itu Sans. Tapi ini keuntungan yang banyak banget diamankan oleh Onyx Prodigy. Oke, menyisakan 2 pemain ya. Dan seperti yang mau bilang, setiap fight yang terjadi dari Onyx selalu membuahkan hasil objektif. Inner turret di bagian bottom lane dan mid lane sudah di-secure. Onyx Esports, lihat betapa beratnya perjalanan dari Big Hero Alpha. Yang ketika mereka menculik satu, ini semua resource skill yang sudah digunakan sama Big Hero Alpha ini masih bisa ditahan. Iya. Dan jangan lupa juga tadi Sans, dia tumbang itu bukan tanpa kenapa ya. Dia mancing source skillnya dan dia itu langsung respon sebenarnya tadi. Jadi pasifnya memang udah dalam kondisi maksimal. Jadi bisa langsung cepat juga untuk nge-backupin teman-teman yang lain, apalagi dengan item damage-nya yang sudah di-build oleh Sans. Ini perbedaan networknya udah 10.000 dipegang oleh Onyx Esports. Dan bahkan dari Onyx sendiri, ini tinggal gimana mereka caranya main disiplin sih. Tugas dari seorang Sans dan juga Boots yang memaksakan semua resource skill dari Big Hero Alpha untuk keluar terlebih dahulu. Oke, dan kali ini turret dari mid lane-nya udah mulai diinvasi, Lord-nya udah mulai datang. Bahaya banget. Iya, dan bahkan Lord-nya tidak akan mudah untuk ditumbangkan kali ini karena pergerakan dari Onyx Esports yang menghalau semua pemain-pemain dari Big Hero Alpha untuk mendapatkan Lord-nya. Memang bisa ditumbangkan, tapi mereka kehilangan inhibitor turret. Buset, Sans-nya ada di bagian depan bahkan ya. Gak takut sama sekali menjadi bait dan pastinya memancing source skill dari teman-teman Bigetron. Tujuan dari Sans. Iya. Dia punya pasif sih, jadi dia pede banget. Tau nggak lah, dia tumbang nanti 3 second lagi dia bangun lagi. PCW masuk kali ini kan blessing duet. Dan bahkan dari Kairi mencoba untuk cyclone sweep. Dan heavy spin dikeluarkan oleh seorang Max. Namun tidak akan ada follow up yang cukup cepat dari pemain-pemain Big Hero Alpha. Tapi kali ini Boots terkena damage sedikit dan bakal mencoba untuk memukul mundur terlebih dahulu. Dari Onyx Esports mereka bakal mengeluarkan altar karena tim fight-nya ini di posisi base dari Big Hero Alpha. Jadi mereka nggak bisa main asal-asalan untuk inisiasi ngepok-ngepok. Karena posisinya Big Hero Alpha mereka bisa tabrak balik. Dengan memang sisi yang tidak terlalu banyak. Tapi Ki, ingat Abyssal Arrow yang bisa menentukan segalanya juga untuk Big Hero Alpha. Ya, tapi Selena di late game seperti ini dengan hanya bisa ada di base, ini susah banget untuk bisa ngasih kejutan. Oke lah, kalau mungkin 5 menit pertama dari Ki dia harus bisa maksimal, tapi cyclone sweep dari Kairi juga ini kan cepet banget nge-clear wave minion, langsung melakukan harassment ke arah dari jungle. Oh yes, betul banget. Dan kali ini dari Big Hero Alpha ini susahnya juga. Marky mau pecahin satu buah weakness point aja. Dia udah keburu ditumbangin duluan sama cewek. Ya, atau ada altar. Atau ada altar, betul. Tapi yang lebih mengerikan ini perbedaan goldnya gak sih? Dari marksman-nya aja tadi pas itemnya udah dimunculin itu bedanya 1,5 item. Mungkin sekarang udah 2 item. 12 menit gamenya 12.000 juga perbedaannya. Ya, Dominasi dari Onyx benar-benar gak terhentikan. Ya, dari gold lane-nya juga ya. Ini kan players gold by UBS Gold. Marky dengan cewek, ini selisih 4.000. Berarti ada 2 item. 2 item selisih. Iya, dengan selisih 2 item ya. Blazing Duet yang tadi bisa memporak-porandakan teman-teman Bigetron itu bahaya banget. Damage-nya ada. Dan dia sustain juga. Sementara kalau Marky dia lebih ke momentum. Ya, dan jangan lupakan Boots ini nge-build up ke item damage juga. Melvin Cross. Tech penetration tentunya. Untuk seorang Boots ini sekali toyer juga bakal sakit banget sih dari seorang Boots-nya. Apalagi kalau yang kena adalah Vala, Marky, atau Ki ya. Iya. Ini bisa dirontokkan oleh seorang Boots. Tapi Lord yang akan menjadi penentu hidup dan mati dari Big Hero Alpha kali ini. Mereka harus coba untuk berani kontes. Dan kali ini mereka punya heavy spin. Marky mencoba untuk memecahkan winners point terlebih dahulu. Dan bahkan dari Samoa yang menjaga di area garda depannya. Dan setengah HP ban. Tapi kali ini cewek masuk dengan blazing duet ke arah backline-nya. Dan Vala tumbang di tangan seorang Boots bersama dengan seorang Marky. Tapi Max mencoba untuk mencuri momentum dan gagal kali ini. Karena dari Kairi masih bisa untuk ngedapetin ult-nya. 2 pemain bakal coba ditahan dengan knockout strike. Dan bahkan lihat pemain-pemain dari Onyx Esports mereka gak mau mundur.
sudah pecah. Astaga, bahkan turret pun nggak bisa memberhentikan pergerakan dari Onyx Esports. Ditabrak habis, nggak dikasih kendor Lordnya. Sudah mulai masuk ke arah mid dan akan ditabrak lagi pastinya. Iya, lihat ini betapa kuatnya pemain-pemain dari Onyx Esports. Tapi Max bakal tumbang dan bahkan Ripa pun tidak mampu untuk menahan damage dari Onyx Esports. Belum masuk ke area Cewek. base-nya. Dikit Alpha mencoba untuk menahan, tapi Base-nya. Onyx Esports berhasil untuk mendapatkan game mereka yang pertama dengan sangat amat meyakinkan. Dan bahkan aku bisa bilang peranan dari Sans dan juga seorang